Nah saudara, singkat cerita, setelah begitu banyak nabi Tuhan kirimkan kepada bangsa Israel, berseru kepada mereka, bertobat kembali kepada hukum, supaya kamu tidak mengalami penghukuman Tuhan. Atau ada juga nabi seperti Yeskel yang diberitakan oleh Tuhan, mempersiapkan mereka untuk, ini loh kamu akan dibuang, maka siapkanlah hatimu di dalam pembuangan. Ya, maka periode berikutnya adalah, memang betul kerajaan Israel Utara dihancurkan oleh Tuhan melalui serangan dari Asyur, sehingga kerajaan ini dijajah penduduknya di situ. Orang-orang Asyur banyak pindah ke sini, daerahnya dikuasai, lalu terjadi kawin campur di sana, ya, sehingga orang-orang yang lahir dari perkawinan campur itu disebut sebagai orang Samaria. Ya, nanti dalam perjanjian baru dibenci oleh orang-orang yang merasa dirinya asli Yahudi. Bagaimana dengan kerajaan yang selatan? Diangkut seluruhnya, termasuk Yehezkiel, Daniel dan teman-temannya ke Babel. Jadi di sini dikuasai oleh Asyur, di sini dikuasai oleh Babel. Karena dua negara ini adalah dua negara yang berkuasa pada zaman itu. Nah, singkat cerita kita tahu apa yang terjadi di sini. Muncullah misi kepada bangsa lain. Ingat, umat Allah. Ya, misi kepada bangsa lain di sini muncul melalui Daniel dan teman-temannya. Nah, di sini kita melihat siapa sebenarnya mereka itu. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, termasuk juga Nehemia, Ezra, dan Zerubabel. Bisa dikatakan mereka adalah orang-orang yang imigran, ya, non-pribumi kalau bahasanya sekarang. Mereka juga adalah orang-orang yang minoritas, tetapi mereka dipakai oleh Tuhan di sana. Nah, kenapa saya mau katakan ini? Karena seringkali di Indonesia terjadi sindrom ini. Victimize ourselves, orang Kristen. Kita itu minoritas, kita itu non-pribumi, kita didiskriminasi, kita terjajah. Ini semua umat Allah, kalau kita melihat sejarahnya, justru orang-orang yang dipakai oleh Tuhan adalah orang-orang yang seperti itu. Mulai dari Yusuf, kemudian kalau di sini dalam konteks ini kita melihat Daniel dan teman-temannya, Nehemia dan semuanya. Dan karena posisi yang sangat spesial itulah mereka dipakai oleh Tuhan. Dan kehidupan pada masa ini adalah kehidupan yang tidak mudah. Pada zaman ini, ritual keagamaan betul-betul diambil oleh Tuhan. Tidak ada lagi gereja, tidak ada lagi bait Allah, tidak ada lagi upacara korban, persembahan, tidak ada lagi perayaan-perayaan hari raya, tidak ada lagi semuanya itu. Ya, lalu mereka bangsa kan jadi bingung. Jadi sekarang bagaimana dengan kita? Karena sebagian besar orang mengidentifikasikan imannya dengan ritual-ritual, bukan dengan relasi yang murni kepada Tuhan. Dan ketika ritual itu diambil, seperti saat ini, maka bangsa Israel harus mencari cara lain. Sayangnya pada waktu itu belum ada online, streaming tidak ada, sehingga muncullah di sini sinagoge. Orang Lewi, para imam yang tadinya sejak zaman hakim-hakim tertidur, mengalami kegagalan, di sini mereka mulai memunculkan perannya, menjadi pengajar-pengajar di rumah-rumah kecil. Ada kelompok-kelompok Bible study di sinagoge. Di situ pemahaman mereka akan firman Tuhan bertumbuh, dan disitulah tradisi rabbinik Yahudi mulai muncul. Nah, saudara, ketika dibuang, pada masa pembuangan, dua kerajaan besar pada waktu itu adalah Asyur atau Syria dan Babel. Tetapi tentu saja perkembangan perpolitikan tidak selalu sama. Selalu ada kekuatan-kekuatan baru yang muncul. Oleh karena itulah terjadi perpindahan tangan dari tawanan bangsa Israel di sini. Karena Babel kemudian dikalahkan oleh Asyur dan Syria, sehingga semua wilayah ini dikuasai. Dan jadi maksud saya mengatakan demikian adalah karena nanti pada waktu kembali, karena tadi seakan-akan kok cuma 2 suku, waktu kembali menjadi 12. Ya, karena pemisahan tidak strict seperti ini. Karena pergantian kekuasaan, ada kebijakan-kebijakan internasional memindahkan orang, sehingga pada akhirnya waktu kembali ke sini ini kembali 12 suku.
Setelah Babel juga dikuasai oleh Syria, dalam waktu yang cukup lama, periodenya bisa dilihat pada kitab Daniel. Kemudian muncullah kerajaan baru Persia. Dan Persia mengalahkan Syria, sehingga kemudian kerajaan yang dikuasai oleh Persia, dan pada zaman Persia itulah bangsa Israel punya kesempatan untuk kembali pulang dan membangun kota Yerusalem. Kepulangan dibagi menjadi 3, dipimpin oleh Zerubabel, dipimpin oleh Ezra, dan dipimpin oleh Nehemia. Yang menarik saudara-saudara, ketika Ezra memimpin bangsa Israel pulang, ada satu peristiwa yang ditangisi oleh Ezra, karena orang Lewi tidak mau kembali pulang ke Israel. Mari kita lihat Ezra pasal yang ke-8. Di situ adalah daftar kepala-kepala kaum keluarga yang pulang bersama dengan rombongan Ezra. Tetapi lihat di ayat yang ke-15, Ezra berkata, "Aku menghimpunkan mereka dekat sungai yang mengalir ke Ahawa, dan di sana kami berkemah 3 hari lamanya. Ketika ku selidiki mereka, ternyata ada orang-orang Israel awam dan imam-imam tapi dari awam, bukan dari Lewi, tetapi tidak aku dapati di antara mereka orang-orang dari Bani Lewi." Jadi, tradisi keimaman sudah bergeser. Bukan lagi orang-orang Lewi yang menjadi imam, orang-orang Lewi saja, tetapi suku-suku lain pun ternyata bisa menjadi imam. Dan ironisnya waktu pulang, yang dari Lewi tidak mau pulang. Kenapa, saudara? Kita bisa memahami hal ini karena ketika mereka masih berada di Yerusalem, bait Allah cuma 1. Dan jumlah suku Lewi itu banyak sekali. Oleh karena itu, tidak semua punya kesempatan untuk memiliki posisi yang cukup prestisius di dalam bait Allah. Sehingga ada pembagian kerja yang diatur mengenai imam, dan itu ditulis dalam kitab Tawarikh. Ada imam yang bertugas untuk mengelola korban, upacara pembasuhan, tetapi juga ada para imam yang sebagai paduan suara. Ada imam yang mengolah hasil persembahan, ada imam yang menjaga kandil, ada imam yang bertugas menjaga pintu gerbang, ada imam yang bertugas menjaga kebersihan. Ketika mereka berada di Babel, para imam yang seperti ini yang tadinya bertugas membuka tutup pintu gerbang, sekarang menjadi kepala sinagoge dan mengajarkan Taurat Tuhan di sana. Tentu saja ada ketakutan kalau mereka pulang kembali ke Israel, ke Yerusalem, maka mereka akan kembali menempati posisi yang kurang begitu prestisius dibandingkan ketika mereka menjadi kepala rumah ibadat di Babel. Itu yang terjadi pada zaman ini. Sehingga Ezra menangisi hal itu dan mengecam hal itu. Lalu kemudian setelah Ezra, Nehemia pulang. Dan Nehemia mengatur banyak hal, membangun tembok kota. Ya, kenapa tembok kota dibangun dan diprioritaskan? Karena pada waktu itu itulah perlindungan. Ya, kemudian Ezra berusaha menegakkan kembali hukum Allah. Ya, jadi bukan cuma masalah ibadah, tapi seluruh hukum sekali lagi. Ya, seluruh hukum yang ada dicoba kembali untuk ditegakkan pada waktu itu. Cuma sayangnya setelah mereka kembali ke sini, ya, jadi tidak ada lagi ini. Nehemia dan Ezra mengalami oposisi. Dari siapa? Dari orang-orang Samaria yang tidak ikut dibuang, yang mengatakan bahwa apa urusanmu membangun kembali di sini? Tidak mudah jadi Nehemia, Bapak Ibu, karena dia adalah orang yang sudah dianggap orang Persia, sudah lama tinggal di Persia, punya kedudukan yang tinggi, lalu pulang kembali ke sini dan menjadi seorang pemimpin, maka penduduk yang tidak ikut dibuang memberontak kepada Nehemia dan Ezra. Itulah yang bisa dibaca di dalam kitab Nehemia. Nehemia berusaha membangun tembok kota, physical wall, sedangkan Ezra mencoba membangun spiritual wall, atau menegakkan kembali hukum Allah, supaya bangsa Israel bisa kembali menjadi masyarakat yang ideal, yang menekankan hukum Allah.